Hakikat takdir bab 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ibadah. Berdoa kita, luruskan niat kita. Rabbi syari sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim dan yang ditaklimi dimudahkan, dilancarkan segala urusannya dalam menjalani kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wadziram min ahli Rabbana ta'ikbanana wa baina qaumina bihaqi anta khairul fatikin. Syahadatal masyayikh ulama anal aiza ikhwan alim jamaah wabil khusus jamaah rahimakumullah. Amma badu. Langsung saja kita ke taklim terkait masalah takdir. Semua tahu perkara takdir. Takdir itu artinya bisa disebut ketetapan ya, yang sudah digariskan oleh Allah. Jadi langsung kita bahas takdir ini kepada Al-Hikam. Wah berat nih Al-Hikam. Ya. Apa yang dimaksudkan dengan pernyataan Ibnu Athaillah Asy-Syukandari dalam kitabnya Al-Hikam, bahwa kehendak seseorang yang telah sampai kepada makom makrifat, artinya makom makrifat ini memahami inti wujud ketuhanan. Itu pendapat Al-Hikam. Itu udah bermakom makrifat. Menurut kitabnya akan bersesuaian dan beriringan dengan kehendak Tuhan kalau kita sudah sampai makom makrifatullah. Itu pendapat Al-Hikam. Boleh dikatakan kita sudah jadi wali. Karenanya kehendak orang yang sudah sampai di makom makrifat atau sang wali, bisa aja dikatakan begitu, tidak bisa mendahului kehendak Tuhan dalam segala ikhtiarnya, melainkan selalu menunggu petunjuknya. Wah, repot nih ya. Kita menunggu petunjuk Tuhan kapan Pak? Kecuali Nabi ada wahyu ya. Tapi pendapat Al-Hikam begitu. Berarti ada cara Allah menunjuki kepada hamba biasa. Melainkan juga berjalan seiring dengan apa kehendak Tuhan. Makna hikamnya begini. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah kita kirim tetap Al-Fatihah kepada Asy-Syukandari. Mudah-mudahan dirahmati Allah, dimuliakan di kehidupannya karena beliau sudah almarhum. Asyaful ladhi wasyolaila jauhari wahqah yahammuma mahamumma wujudi fi hadal alam wasyaufa muhammi harokat tabi'ah wa alamatil asri
wa yumkinu anirosa aradata ma irada tabi'ah hakiki, tabi'ah hakiki. Ad-dama taqaduhu alsi wad-dama milqauh wa uqwa fi waqti wa mutakhari zidan bimisbaqilah. Kira-kira begitu ucapannya. Mudah-mudahan antum semua pada paham. Ya, artinya aja ini nggak paham, apalagi ini ya. Coba urai makna ini. Asyaful ladi, seseorang yang sudah sampai kepada inti realitas, siapapun juga orangnya, akan memahami makna wujud di dunia ini. Orang itu atau dia akan mengerti gerak-gerik alam. Akan tahu. Juga akan tahu tanda-tanda zaman. Dan dia bisa menyeiringkan kehendak dirinya dengan kehendak alam itu. Tidak mendahuluinya. Dan tidak teledor. Tidak keteter karena terlambat mengejarnya. Artinya, kalau di atas makna banyak orang menyebutnya menunggu hatib dari Allah, ternyata pendapat As-Sukandari ini melihat gerak-gerik alam, tanda-tanda alam. Ternyata udah Sukandari ini pakai firasat, hikamnya ya, pakai firasat. Semua jago-jago firasat zaman sekarang, karena ada HP. Betul kan? Jadi jangan dipersulit dulu pemahaman Al-Hikam ini. Contoh gini, kalau mendung mau hujan nggak? Mendung gelap, mau hujan, ya. Ternyata kebakaran di sana, Pak. Juga bisa salah, ya. Kalau angin kenceng mau apa? Kira-kira gitu, ya. Jadi ini penting. Jadi memahami As-Sukandari ternyata dari makna katanya kita sudah bisa pendapat ternyata dia ahli firasat juga ya. Karena dari konsep katanya tadi demikian. Maulana Al-Arabi, guru sufi dari Maroko, yang mengarang komentar atas Al-Hikam dari kitab beliau, yaitu dikomentari oleh Ibnu Azibah. Berkata begini, kata-kata mereka ini terkait takdir ya semuanya ya. Ida kana saqful ladhi hasyalah alal maqam al-fani bismillah aladihi arodatun Qauyatun hujah syahasya sufusiyima. Kira-kira gitu. Kata Ibnu Azibah. Ya. Artinya cari sendiri aja lah. Jika seseorang yang telah mencapai makom lebur, al-makom al-fani, fana, dalam nama-nama diri Tuhan, akan memiliki kehendak yang kuat terhadap sesuatu, maka sesuatu itu akan terjadi. Ya, maka sesuatu itu akan terjadi. Jadi sebetulnya kalau kita sudah bisa menafikan diri, maka kita masuk Tuhan. Paham kan? Paham ya? Ida kana saqiful ladhi hasala alal maqam al-fana. Bismillah ladihi erodatun qawiyatun tuzah hasaya sufusiyima. Sementara orang yang telah mencapai fana, lebur, kaji fana adanya di mana, Pak? Di Torekot. Metodenya Toyibah, iya kan? La ilaha illallah. Ya.
bukan diletakkan pada tahara, tapi letakkan pada kehendak. Beda lagi. Itu udah naik makom kita. Ya. Kalau kehendak kan kaitannya ke takdir. Kalau la ilaha illallah itu membersihkan dosa. Masa kita berkubang sama air terus? Ya. Ada orang yang ingin memasukkan Allah, kopi, itu dengan menolkan yang ada di diri. Ya, itu fanafilah namanya. Bukan fanata hara. Nah, jadi kalau antum zikir thayyibah, ndanung tunjukin, nawa itu lurusin. Kalau naik ke fanafilah, ya, antum nggak sanggup. Kalau kita masih dalam keadaan kotor secara tabiat, duduk kan? Maka sebaiknya kita arif. Zikir jahar. Wah, kita mesti fanafilah. Nah, supaya kita bisa meramal nih. Karena kosong Allah yang menunjukin terus kan gitu kan. Maka pas kita berniat kayak begitu, ya, ternyata pikiran kita blank, Pak. Ngelihat orang. Karena bekerja. Nggak bisa. Jadi kita kalau merasakan seperti begitu, dalam zikir kita sulit konsentrasi, niat kita beresin lagi. Maka Andung sering nyebut, luruskan niat. Apa? Ya Allah ampuni dosa kita. Dalam berfanafi ini bukan fanafilah, fanata hara. La ilaha illallah. Bersihkan dosa-dosa saya yang nempel maupun yang sudah terucap. Duduk gak? Itu poin yang paling penting di torekot. Makanya bertorekot itu harus duduk. Jangan disamain zikir, udah sampai makomat makrifat, zikirnya ke takdir. Maka nggak ketemu itu karena belum terjangkau. Duduk ya. Nah. Itu bisa kelihat dari terbaca oleh beberapa wakil talqin, baik wakil talqin aja bisa membaca itu. Ya. Jadi mesti paham. Nah sekali lagi kalau antum sudah merasakan 40 hari ini menghadap Andung karena berani saya, karena saya nggak mabok lagi gitu kan. Ada orang kan yang nggak berani datang karena mabok. Walaupun dia ahli zikirnya kubangan air kan gitu. Ya, nah, baru dia datang. Itu dia mengulang untuk zikir-zikir pembersihan aja, maka dia tidak akan maju-maju. Ada yang kayak gitu Pak? Nggak ada di sini Pak. Di sono di langit ada ya. Di sini nggak ada. Nah, agak berat kajinya, enggak ya? Kita lanjutkan dulu. Jadi sementara orang yang telah mencapai fana lebur dalam zat. Kalau orang tasawuf, torekot menyebutnya bukan Allah. Duduk. Lebur dalam zat. Ya. Itu yang benar. Jadi antum tolong diluruskan dulu bahasanya. Karena makna itu akan mempengaruhi secara akliyah kita. Antum lebur sama dalam zat. Bukan lebur dalam Allah. Kalau lebur dalam Allah bisa anal hak. Karena pembentukan asma ada materi. Duduk kan? Sampai nggak nih? Ya. Jadi kata-kata, perhatikan kata Al-Hikam, Ibnu Arabi, selalu beda. Ya. Sebelum ia menghendaki sesuatu, orang yang telah mencapai fana lebur dalam zat, sebelum ia menghendaki sesuatu, sebelum dia menginginkan sesuatu, sesuatu itu langsung sudah ada. Duduk gak? Kayak simsalabim ya, sesuatu itu langsung sudah ada. Itulah makrifat. Maka hakikat dari takdir ini sudah naik sebetulnya kajinya. Tapi anu nggak mau menyebut makrifat takdir. Nanti banyak yang marah katanya. Nggak ada yang bisa mengkaji makrifat takdir, gitu ya. Ya. Sesuatu itu sudah langsung ada. Itulah yang disebut, sering mendengar nggak? Ta'arif qabla anta ta'arif. Tahu sebelum tahu. Orang Jawa bilangnya apa? Weruh sakdurunge winarah. Nah, ternyata untuk ta'arif qabla anta ta'arif, ya, mengetahui sudah tahu, ya, tahu sebelum tahu, ya, itu ilmunya fana kita, ilmu fana kita, nafi isbat kita lebur kepada zat. Duduk. Nah, pusing dong kata, ya pusing, Andung juga pusing.
Itu kan? Kan itu bahasa tarekat, bahasa tasawuf. Werusak durunge winara. Tahu sebelum tahu, bahasa Minangnya apa ya? Tahu sebelum randang, enggak tahu sebelum tempe. Beda ya. Tahu sebelum tahu. Rajulun hakimun wa hakim yasulu ila ma'rifati. Gitu. Jauhar wujudi wa kuluhi. Kira-kira gitu. Yamkiyun kinuhu dal kiru syayimati irodati. Yumkinuhu darki kula tariqa al-asya min haulah. Kama laukana qadama yumkinu al-tahkimin fihim barodati il-qafa. Itu pembahasannya. Alhamdulillah antum udah paham. Ya. Seorang yang arif, sudah anung bahas, perkara bijaksana, mencapai pengetahuan tentang inti wujud, inti ketuhanan, ia bisa mengubah sesuatu dengan kehendaknya. Kehendak dirinya. Ia bisa menggerakkan benda-benda di sekelilingnya dengan niatnya, seolah-olah benda itu adalah hambanya yang bisa ia kendalikan dengan kehendak sendiri. Wah, hebat. Tinggi. Ya. Karenanya lakina kul dalika hadat tadis irodatillah walai syamatiatu al irodatul al hakimah al hakimatu la tushiru wahdalul mujata tashirotan irodallah bal jair janta irajan. Tetapi itu semua terjadi. Orang yang seperti gitu, semua itu bisa terjadi tetap karena izin kehendak Tuhan. Bukan kehendak dia. Nah, kalau dia merasakan dia ujub, merasa karena dia bisa begitu, maka ilmu itu tumpul lagi, turun, mungkin lama. Disitulah sulitnya. Kehendak sang arif itu tidak berjalan sendiri. Antum kalau ingin jadi arif, kehendak kita, kemauan kita jangan berjalan sendiri. Melampaui kehendak Tuhan nggak boleh, melainkan berjalan seiring. Kuberikan ilmu di sisiku, kata Al-Quran. Duduk gak? Ya, gitu bahasanya. Nah, dalam makna tadi itu kan Al-Hikam, kajian Al-Hikam Al-Arabi, Asyukandari. Kira-kira wah nggak? Kaget ya? Kan kaget tuh. Kehendak kita kan ketakdir larinya. Itu putarannya, Pak. Ya. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Ida kunta Allahi qad ja'alat minal abid habibi fasya'a kuli udliyai wa iyaina wa yadai wa daima kullu mayat lubu syauti. Jika aku Tuhan telah menjadikan seorang hamba menjadi kekasihku, maka aku akan jadi telinganya, matanya, tangannya, dan pendukungnya. Apapun yang ia minta, aku akan memberikan kepadanya. Ada hadisnya. Yang kata-kata Sekandari tadi, Al-Hikam ada hadisnya. Jadi apa hikmah pelajaran yang bisa dipetik dari kebijaksanaan ajaran-ajaran Ibnu Athaillah, ulama-ulama lama sufi? Yang bisa dipetik adalah begini. Ini terkait takdir. Yaqabu aladi mi'ani Waul haja hidrolal qadar imkani anil amkana minal wasuli ilal maqami ma'ati
mama arifatil qanu mi jauhari syaima an-nasuladi mikan nahima wasauli ilahuti al-marhala minal fahman si konun kadarin ila fahmi irodallah famintan syaufa yasirun janba illa janbin ma'aha. Seorang hamba harus berusaha sekeras mungkin untuk bisa mencapai makom makrifat, mengetahui hukum dan inti sesuatu. Orang yang bisa mencapai tahapan pengertian ini, kesimpulan pendeknya lah, akan bisa mengerti kehendak Tuhan dan kemudian akan berjalan seiring dengannya. Kekasih Allah, wali Allah adalah diberi ilmu di sisiku. Itu Quran. Ya. Dan itu ada potensi di antum semuanya. Kalau dalam bahasa sain begini, turunin dulu dong. Ya, antum juga pusing. Turunin dulu ya. Nah, jika antum mengerti hukum alam, maka antum ahli apa Pak? Ahli falak. Kan gitu. Ya. Maka antum sama saja dengan mengerti kehendak Tuhan sebenarnya. Paham ya? Sama. Antum bisa bekerja seiring dan berbarengan dengan kehendak Tuhan itu. Antum bisa mengubah sesuatu bukan dalam kerangka melawan takdir. Bukan. Bisa, karena kita khalifah mengubah, merubah bukan dalam rangka melawan takdir. Tetapi justru kira-kira bahasa arifnya apa? Ini niat kita. Saya tidak bisa melawan takdir. Dalam hidup ini tidak mungkin orang yang tidak berjalan dengan takdir. Duduk. Tidak masuk akal. Ya. Antum bisa mengubah sesuatu bukan dalam niatnya melawan takdir, tetapi justru memanfaatkan takdir. Karena antum harus ada takdir. Manfaatkan takdir itu. Ya. Untuk bisa kemaslahatan antum sendiri. Kalau mau, antum bisa mengatakan seperti begini. Jagonya di Umar. Perkara takdir jagonya di Umar. Harib al-qadar ma'al-qadri. Melawan takdir dengan takdir. Itu kata Umar. Semua ulama sufi tahu. Jadi kalau antum takdir antum jelek, melarat, nggak nikah, bangse. Lawan lagi dengan takdir. Takdir itu apa? Yang pertama, kata hadis, takdir itu sama dengan ikhtiar. Yang kedua, takdir itu sama dengan doa. Jadi takdir dalam bahasa manusia terparuh dua. Apa? Ikhtiar dan doa. Doa ada, ikhtiar nggak ada, takdir nggak masuk. Merubahnya. Tahu nggak? Pecahan dari bahasa takdir dalam konsep manusia ada dua. Usaha dan doa. Cara pengamalannya bisa doa dulu, bisa usaha dulu. Bisa usaha dulu, bisa doa dulu. Jadi pertanyaan sekarang, antum hidup antum selalu diliputi takdir. Duduk. Takdir yang diamalkan jangan aneh-aneh. Karena hakikat membahaskan takdir, antum tunjukin. Antum berdosa menyebut takdir kalau belum terjadi. Kalau sudah terjadi, antum baru boleh menyebut takdir. Duduk Kak. Weh, takdirnya mungkin kawin ya itu. Itu bukan takdir. Kalau sudah nikah, baru itu takdir. Boleh nyebut takdir. Jadi kata takdir itu gimana? Harus selesai terjadi. Kata takdir itu harus selesai terjadi. Banyak orang salah makna ya.
Jadi kita udah tahu adabnya. Jangan sekali-kali menyebut takdir kalau belum terjadi. Bisa kena kontak ke hukum ini, hukum ke rukun iman. Kemarin kajinya. Ya, betul kan? Lanjut. Penegasannya dulu ya. Kata Umar, harib al-qada ma al-qadri atau al-qadir al-qadar, melawan takdir dengan takdir. Apa yang bisa kita petik dari perkataan itu? Yaitu dengan cara coba memakrifati kadir. Pahami perkara takdir. Kalau pengamalan sih gampang. Itu kemarin hakikatnya lebih cenderung ke hak. Hak manusia apa? Hak manusia tidak bisa memasuki wilayah takdir yang mualak. Yang sudah tetap ya, kemarin bahasannya kan. Nah, kalau sekarang makrifati takdir. Untuk bisa, kata Umar sahabat, takdir dengan takdir, kita harus memakrifati takdir. Memakrifati takdir tidak ada konsep di ajaran syariat. Ada 4. Dalam konteks ajaran tasawuf ada 4. Yang mesti kita pahami adalah SBB. Nah, bukan tempat bensin. Sebagai berikut. Tegang. Kok tegang gini ya? 1. Manusia diwajibkan untuk berikhtiar dalam batas-batas kemampuan dia. Tambahannya itu. Dalam batas-batas kemampuan dia. Nah, nggak enaknya batas kemampuan dia nih jadi alasan terus. Padahal belum ada batasnya. Belum selesai. Paham ya? Wajib berikhtiar dalam batas-batas tertentu. Udah habis batasnya dong. Nah, itu batas malih namanya. Ya, memakrifati takdir begitu. Ikhtiar kita pahami, artinya usaha untuk menciptakan takdir. Duduknya nih, antum kena takdir. Berikhtiar itu bukan menciptakan untuk berhasil. Untuk bisa menciptakan takdir, karena ada sandaran dalil, melawan takdir harus dengan takdir. Wah, pusing. Kira-kira paham nggak? Paham ya? Ikhtiar untuk bisa menciptakan takdir baru. Gitu. Ya. Kalau kita tidak bisa merokok dan nggak boleh ngerokok dengan tembakau, rokoknya ganti sama listrik, kesetrum mentum. Nah, itu ciptakan takdir baru. Kira-kira gitu. Ini sampai ya. Manusia wajib ikhtiar dalam batas-batas kemampuan dia. Ikhtiar artinya usaha untuk menciptakan takdir. Takdir kita sendiri diciptakan oleh kita. Ulama sufi hal tersebut menyebutnya apa? Ulama tarekat. Ulama syariat sudah banyak yang tahu juga nih. Al-Qalil min al-Qadar. Ikhtiar menciptakan takdir namanya Al-Qalil min al-Qadar. Takdir kecil. Takdir, ciptakan takdir kecil, berarti ada takdir besar. Kita tidak boleh menciptakan takdir besar. Kalau ikhtiar itu takdir kecil. Berhentiin alam supaya jangan hujan, itu takdir besar. Sampai ya, memisahkan 2 orang yang suami istri itu memutus silaturahmi dalam takdir besar. Hukumnya dosa.
Hukumnya haram. Kalau antum menghentikan hujan, hukumnya apa? Haram. Yang duduk pernah kebablasan juga ini. Entah benar, entah kebetulan. Kan gitu. Jadi kita harus tahu mana yang takdir besar, mana yang takdir yang boleh dirubah, bukan dilawan. Dengan takdir lagi adalah takdir kecil. Makrifatnya gitu. Itu baru satu loh. Baru tahu. Baru tahu ya. Kedua. Tetapi naik lagi nih. Usaha kita tetap tak bisa melanggar takdir besar dalam menciptakan takdir kecil. Karena di tubuh kita ada takdir besar. Ya. Yang sudah dikehendaki oleh Allah. Itu hakku, kata Allah. Contoh sederhananya gini deh. Pusing nih. Kita bisa berikhtiar dengan belajar sekeras mungkin agar naik kelas, bisa meraih titel, dan seterusnya. Itulah yang disebut takdir ngenek, kecil. Ya. Nah, tetapi usaha atau takdir kecil itu tak bisa melanggar takdir besar yang ditentukan oleh Allah untuk kita. Sampai nggak? Nah, contohnya, kemampuan antum, IQ kita, ada yang memiliki IQ 110 atau 120. Atau bahkan 130. Orang itu bisa belajar berikhtiar sekeras mungkin. Tetapi usaha dia tetap akhirnya dibatasi oleh takdir besar. Setinggi apapun IQ-nya. Tetap dibatasi oleh takdir besar. Yaitu ukuran IQ yang ada pada dia sejak lahir. Tetap dibatasi. Jadi semua orang membawa ukuran. Hidup masing-masing membawa ukurannya. Batasan kemampuannya. Atau takdir masing-masing sejak lahir. Fitrahnya begitu. Sampai di sini kita paham. Ternyata takdir ini tidak menafikan usaha ikhtiar manusia. Kalau dinafikan usaha takdir kita, maka hukumnya dosa. Rasain setelah tahu takdir, enggak berikhtiar dosa. Tuh. Dan ini ada disebut di Quran. Nah, manusia tetap harus ikhtiar, tapi ikhtiar manusia tetap dibatasi oleh kondisi yang sudah ada sejak dia lahir. Ukurannya ada. Nah, kondisi itu biasanya susah dirubah. Karena sudah bawaan dari sononya, bro. Iya. Iya. Nah, itu kedua. Memakrifat takdir kedua udah paham ya? Yang pertama udah paham ya? Yang kedua, masuk 3. Pengetahuan tentang takdir jika dipahami dengan tepat oleh antum semuanya, bukan membawa kita pada sikap menyerah. Kebanyakan orang memahami sikap takdir menyerah. Berarti antum belum puncak. Duduk nggak nih? Ulama keren juga kadang kena. Menyerah dalam konsep ini bisa pasrah. Jangan disamakan dengan ikhlas. Ya. Tidak bisa membawa menyerah. Itu ketiga. Tetapi justru menimbulkan sikap realistis. Percaya nggak? Maka bisa menimbulkan sikap realistis. Kita berusaha. Tetapi usaha kita tetap ada batasnya. Tugas kita adalah mengetahui batas-batas itu. Duduk. Jadi yang paling penting, perkara tugas kita adalah mengetahui batas-batas itu. Ya. Setuju? Nah, itu yang paling penting. Itu tugas andung. Dan memaksimalkan usaha kita dalam batas-batas yang ada. Jadi tiap masing-masing orang ikhtiarnya beda. Setuju?
Setuju? Nah. Maksimalkan usaha kita dalam batas-batas yang ada. Kalau mentok batas, padang coret, mentok batas. Gimana Pak? Berhenti. Berhenti. Tuhan menyuruh masuk ke takdir yang separuh lagi. Apa? Apa? Setelah ikhtiar. Batas terakhir tadi takdir kita mentok. Memang biasanya mentok. Kalau terkait masalah jodoh, rezeki, ngobat, mentok. Ambil separuh lagi. Ciptakan takdir lagi, yaitu doa. Doa pun beda. Masing-masing orangnya. Duduk gak? Nah, kalau syarat lengkapnya semua ada, maka kita tidak menyalahi, tidak melawan takdir. Tapi selaras kita menciptakan takdir, apa yang sudah ditakdirkan. Logika kita keterima nggak? Ayo, pulang, udah selesai tuh. Kerjain dulu yang separuh. Ini 1/4 langsung selesai. Jadi bingung dia Andong tuh. Banyak Andong sering kebingungan masalah ini. Gitu. Baik itu penyakit. Belum selesai. Dia ikhtiar yang lain lagi. Jalannya salah pula. Ya mati dia. Bukan nyumpain mati kan. Kayak gitu. Banyak contoh nggak? Paham ya takdir ya? Gitu. Mau boleh taklid sama Andong? Nggak boleh. Harus tahu cara Andong gimana. Salah aturan nggak Andong ngobati? Tidak. Oh ini biasanya kalau pakai jarum ini tukang santet nih Andong. Ya gituin aja. Malah mati. Ayo. Ayo kan? Nggak apa-apa. Karena nggak tahu perkaranya. Perkaranya nggak tahu. Ada batasan orang menyelidiki harus menggunakan materi. Kalau beli alat penyucu apa mahal? Aja ikut sih murah. Sama gitu. Ya. Jadi jelas pengetahuan tentang takdir kalau dipahami secara tepat, benar, bisa membawa kita tidak akan membawa kita kepada sikap kalah, menyerah. Tidak. Justru akan menimbulkan sikap realistis. Yang paling penting diandung di yang ketiga ini, tahu kita batas-batas takdir kita. Maksimalkan. Kalau mentok di yang separoh, berhenti. Tidak panik, tidak gelisah, tidak ingin lebih. Karena kita harus berhenti loncat ke penciptaan takdir kedua. Duduk kan nih? Ya. Tetapi kita berhenti sesudah kita maksimal. Tahu nggak kita maksimal? Kita ada ilmu, tahu batas maksimal gitu. Kita beli mobil, batas maksimal mobil nggak tahu. Celaka antum bawa mobil. Bisa pecah nggak mesin? Digeber terus Pak. Wah gitu. Sama hidup juga gitu. Kira-kira gitu. Nah tugas kita, di mana batas takdir kita? Itu nempel semua. Batasnya ini. Tapi dia tetap dikasih 100%. Tetap dikasih 100%. Dengan menciptakan takdir kedua. Sampai sini ada pertanyaan. Berilmu dulu. Kalau amalan sebentar. Dijamin antum bisa jadi penterapis. Bukan jadi dukun. Ngopi dulu. Ya. Sampai Pak. Tapi penterapis ini nggak sembuh-sembuh juga. Kacau juga kan. Gitu. Nggak bisa kayak gitu dia dong. Ya. Lanjut tuh. Oke, kita lanjut. Keempat. Ilmu takdir ada 4 hal kan? Yang terakhir. Seorang yang sudah mencapai makrifat takdir, mengetahui tentang realitas kenyataan yang paling sejati, bisa membuat kehendak dirinya
seiring dengan kehendak Tuhan. Pasti. Orang yang seperti ini biasanya bisa membaca tanda-tanda zaman seolah-olah dia mampu membaca takdir Tuhan. Seolah-olah. Dalam bahasa populer tadi sudah disebut, tahu sebelum tempe atau randang sebelum tahu. Kira-kira gitu. Nah itu. Jadi itu yang keempat. Yang keempat nggak perlu dibahas. Yang paling sulit yang ketiga tadi. Mengetahui batasan takdir kita. Meloncat kepada penciptaan takdir kedua. Ya. Setiap manusia memiliki takdir yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dulu makna kata takdir supaya enggak aneh ya. Takdir berasal dari bahasa Arab qadara atau yuqadiru atau ujungnya menjadi takdir. Yang secara harfiah arti maknanya ukuran, ketentuan, kemampuan, kepastian. Ketahui ukuranmu. Itu takdir. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya kan itu ya. Kata takdir diartikan nyambung langsung. Ketentuan Allah atau ketentuan Tuhan. Pendek ya artinya ya. Ketentuan Allah atau ketentuan Tuhan. Jadi lebih cenderung Allah yang menentukan gitu kan. Padahal kalau dari makna yang sebenarnya adalah tahu batasan kemampuan kita. Duduk. Itu perbedaannya. Dan yang paling benar, dua-duanya benar. Harus dibawa yang pertama tadi. Berdasarkan Quran. Harfiahnya. Ya. Ajaran Islam membagi takdir menjadi dua syariat. Memakrifatinya dalam konsep yang tinggi ada 4 hal. Tadi sudah dibahas. Dalam konsep syariat, ajaran Islam, takdir ada 2 macam. Pertama, ada yang tahu? Namanya takdir mubram, kemarin udah dikaji. Yang kedua, takdir mu'alak. Ya. Nah. Pengertiannya, takdir mubram adalah takdir yang telah ditetapkan Allah. Takdir mubram itu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah bagi makhluknya. Tidak bisa dirubah. Itu akidahnya. Tidak bisa dirubah. Takdir ini mutlak sifatnya, tidak lagi bisa dirubah. Sifatnya sehingga manusia hanya dapat menerima saja. Tarimose, takdir antumko, takdir mubram. Contohnya, antum laki-laki atau perempuan. Kebanyakan laki-laki yang di belakang perempuan. Ya, betul kan? Itu takdir apa? Jadi laki-laki. Mubram. Duduk. Duduk ya. Nah. Kalau perempuan sama laki-laki takdir apa nama Pak? Mubram mu'alak. Nah gitu. Ya. Kan bingung tuh. Ya. Jadi perempuan laki-laki itu takdir mubram. Ada yang pengen jadi perempuan? Jawabannya nggak bisa. Kalau sudah laki-laki, karena itu takdir mu'alak. Jadi takdir secara umum bahasanya ada dua. Takdir mubram. Takdir kedua adalah takdir mu'alak. Ya. Takdir mubram udah jelas, nggak bisa dirubah. Jadi kita ke takdir mubram gimana? Hukumnya ikhlas. Hukumnya apa? Ikhlas manarimo. Ba'a manyasa dan tidak dijadikan orang Arab. Pak, kok jadi orang Ampang? Kalau di Arab kan nambut tiap hari gitu, bisa tawaf katanya. Berdosa. Berarti antum melawan takdir yang sudah ditetapkan. Duduk nggak? Paham ya? Ikhlas saja.
Ikhlas nggak nih? Berat ikhlas nggak? Menerima takdir yang sudah ditetapkan. Takdir yang sudah ditetapkan, kok umur 34 saya belum nikah. Ikhlas nggak antum? Ikhlas nggak antum? Ikhlas dulu. Oh, ikhlas dulu. Misal, contoh ya, takdir mubram ini. Waktu kelahiran, waktu kematian. Ada apa yang menjadi takdir besar? Karena ada waktu. Apapun ada waktu, itu menjadi takdir mubram. Semua ulama tahu itu. Jangan main-main di waktu. Sampai ya? Waktu. Sedangkan takdir mualak, ini adalah jenis takdir yang masih dapat dirubah melalui cara ikhtiar, ya, dan doa. Apakah takdir yang mubram tadi bisa dengan ikhtiar dan doa? Tolong jawab. Jawabannya tidak. Jangan masuk wilayah itu. Waktu hujan kita hentikan. Ya Allah, kata Andung ikhtiar. Ikhtiarnya pakai pesawat, sebar garam. Sudah itu berdoa. Dosa atau tidak? Jawabannya dosa. Jawabannya dosa. Ustaz itu akidah. Meramal cuaca akidah, dudukin. Jangan melenceng ke takdir. Mubram dijadikan takdir mualak. Duduk. Quran menyebutnya gitu. Sebetulnya bisa jadi faedah semua kejadian waktu itu. Kalau kita tahu batasnya. Akan jadi masalah kalau wilayah Tuhan kita memasukinya. Setuju nggak? Makanya sering jadi jolim itu alam. Karena sering ngontak-ngatik wilayah mubram. Dua aja dalam konsep kehidupan sekarang. Sering jadi rusak alam semesta itu karena kita takdir mu'alak yang punya kita sering memasuki takdir mubram. Sampai enggak nih? Jangan sekali Ikhwan Nandung ini memasuki wilayah itu. Jangan sekali-kali. Seorang wali pun gak berani. Sampai ya? Nah, itu rambu-rambunya. Jenis takdir masih dapat diubah adalah takdir mualak. Dengan ikhtiar dan doa. Takdir ini tidak mutlak sifatnya, melainkan ditentukan juga oleh manusia yang menjalaninya. Namun tetap juga harus. Walaupun kita ada hak untuk bisa merubahnya, bukan melawannya. Mengharapkan ridha Allah. Jadi kalau takdir, bukan tawakal. Bukan meminta, bukan dengan wirid, dengan ridho. Takdir lawannya dengan ridho. Mengharapkan ridho Allah saja. Sampai? Sampai. Makomatnya tinggi, Pak. Misalnya, belajar untuk memahami ilmu. Jika tidak belajar, maka tidak akan paham. Setuju? Iya. Atau bekerja untuk mencari rezeki. Banyak sedikitnya rezeki yang didapat tetap menjadi ketentuan Allah. Setuju? Ketentuan takdir berdasarkan yang Andung sampaikan ini bukan dari kata-kata al-hikam atau hikmah yang lainnya, tapi dari Allah. Dibaca Quran surat Al-Furqan untuk memakrifati tadi awalnya surat 25 ayat 2. Dibaca. Amalan takdir tidak akan paham beresiko kalau tidak makrifat takdir dipahami.
Dimulai dengan Al-Furqan 25 ayat 2. Silakan dibaca Iqbal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqadu min dunillahi la yaquluna. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. Kemudian mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain daripadanya untuk disembah, yang Tuhan-Tuhan itu tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak sesuatu kemudaratan dirinya, dan tidak pula untuk mengambil sesuatu kemanfaatan pun, dan juga tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan. Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Ada batasan? Harus tahu ya. Betul gak? Jadi takdir itu tahu batasan. Iya betul artinya itu. Yang tadi ayat 3. Dibaca ulang. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. Yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. Gunung ini begitu letaknya, dipenggal dari jalan. Oleh nggak? Yang menjadi susahnya kita kan untuk kesejahteraan umat katanya. Ya. Makanya di sini jangan coba-coba cari emas. Batu bara. Udah tua digerogotin juga di dunia kan? Ya. Masih muda pun harus tahu mengembalikannya ke sisi normal. Resikonya bukan kita aja loh. Betul kan? Itu kan ditunjukin di Al-Quran. Jadi semua ini kan perkara takdir. Udah diukur loh. Kecuali yang boleh dirubah itu buatan manusia. Borobudur boleh dirubah? Boleh. Direstorasi boleh. Betul kan? Gunung Merapi dirubah? Boleh. Untuk merubah? Gimana?
Iya, jangan dirubah. Batu gulai di batu sangka kan ada dari sananya begitu kan, dirubah, tambah lubangnya gitu. Yang sudah asli jangan dirubah. Ikuti aja aturan. Karena udah dicatat sama Allah itu serapi-rapinya begitu. Kalau kita menemui tempat itu, berarti itu untuk kita. Nggak ada pengaruhnya antum dengan Gunung Bromo, karena antum nggak tinggal sana. Berdekatan dengan kita, kalau batunya di situ taruhnya jangan dirubah. Jadi batu ali. Tetap ada hak sana, ada hak perubahan. Itu takdir kan? Itu yang mesti dipahami. Ukurannya harus tahu. Harus. Batas ukuran kita nikah kapan? Nah, kemana nih? Udah kena semuanya. Ayolah. Betul. Ya. Pertanyaan lagi. Laki-laki batas ukurannya nikah berapa perempuannya? Pak Alan tanya nih. Berapa? 4, 3 atau 1? 4 nabi. Harus ditakdir. Udah 1 aja. Ya. Karena 2 pasti oleng loh. Harus naik akhlaknya. 3 harus naik akhlaknya. Setidaknya kalau 2 apa ngicur? Sama dosa. Dosa nak ke manusia, nak ke orang rumah, nak ke mana? Kau kan? Yang duduk bisa aja 10. Enggak boleh ya. 3 boleh. Jago yang duduk ini ya. Sekali kedip nempel dia. Begini dia. Benar nggak? Tapi harus tahu ukuran kita kan? Karena apa? Kita kena sunatullah kan? Kalau antum melebihi ukurannya, maka Allah membebankan sesuatu. Pasti itu. Islam ngajarin semuanya. Setuju? Setuju ya? Udah, kalau zaman sekarang 1 aja. Walaupun dibolehkan 2, tapi harus naik akhlaknya. Makan hati, Pak. Satu nggak dapat. Repot ya. Ini yang nggak ada juga sih salah ukuran sih. Salah ukuran nggak? Yang belum. Nah, batasan gua ke sini. Berarti salah ukuran. Harus tahu ukuran. Nah, insya Allah udah ngaji ini enggak juga, awas loh. Macam. Ukuran planet ada ukurannya. Matahari ada ukurannya. Dibuat lagi matahari. Pusing. Semua yang diukur sama Allah sangat rapi, tertata untuk kita. Naikkan ke kehidupan kita. Begitu juga rezeki. Rezeki itu takdir, bagian ketetapan Allah kan. Takdir juga. Ngaji rezeki nggak ngaji takdir bohong kan? Ditentukan oleh Allah terhadap semua makhluknya. Makanya ada rezeki yang diikhtiarkan, ada rezeki yang nggak bisa diikhtiarkan karena takdir ada 2. Takdir yang kita boleh masuk, merubahnya takdir yang nggak boleh masuk. Rezeki juga begitu. Tidak berkurang rezeki seseorang jika sudah ditetapkan takdir mubram. Sehingga tak seharusnya manusia khawatir. Nggak perlu khawatir. Yang harus dilakukan adalah, kata Allah apa sih? Tahu gimana kita merubah dengan usaha, gimana kita merubah, tambah lagi supaya sudah di 100% ke takdir doa. Ini firman Allah. Untuk bisa merubah ini, paham ini. At-Talaq 65 ayat 3. Ayat 3. Kalau batasannya melampaui batas, kita udah nggak mampu, talak saja. Talak saja.
يرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Setuju? Jadi urusan rezeki larinya kemana? Ikhlas atau ridho? Nih, tetapkan tunjukin. Banyak ulama yang memilih. Urusan rezeki larinya ke tawakal. Bukan ke ikhlas, bukan ke ridho. Tidak masuk. Ikhlas saja mau dapat rezeki. Salah. Ya nggak nyari duit. Ikhlas saja lah mau lu begini. Salah. Salah nggak? Kalau rezeki perkara kemana? Tawakal. Kalau antum tawakal dapat, nggak disangka-sangka. Gimana sih praktek tawakal? Ditakol. Duduk ke Ustadz ya. Lu tahu tempatnya, ukurannya mana. Makna ayat ini kan udah jelas. Rezeki arahnya tidak pernah diduga, disangka-sangka. Kalau ingin dapat itu, harus tahu ilmu tawakal. Kepada siapa tawakalnya? Tuh. Kepada BRI. Kepada cukup. Kepada kerja. Logika memang ke sana. Tapi tawakal paling prioritas pada Allah. Itu dulu. Jika seorang hamba bertawakal hanya kepadanya, tuh, maka yang lain masuk membantu. Niscaya Allah memberikan kecukupan yang enggak disangka-sangka oleh antum. Selesai Iwan? Selesai? Ngangguknya kenceng ya? Itu. Ini marifat kan? Marifat itu. Jadi rezeki urusannya jangan ke ikhlas. Ikhlas terlalu tinggi, bidangnya lain. Ridho bidangnya lain ya. Sabar apalagi? Syukur ya salah. Syukur aja lah. Tawakal, duduk ya. Jadi ingat pokoknya gue kalau dapet tawakal. Tawakal itu gimana? Tawakal itu gimana? Gimana dong yang tawakal tuh? Ditakol. Tahu tawakal? Ya, ciptakan takdir. Ciptakan takdir. Ada kesalahan di kita? Yang lain. Ada nggak kesalahan kita? Belum sampai dia langsung ke doa. Belum sampai ke doa gitu ya. Kita tahu ikhtiar itu terbatas, tapi yang tahu kan bukan kita. Yang tahu orang di luar kita. Enggak ya, enggak perkara goib. Jelas ayat itu kan larinya kemana, arahnya kemana, ukurannya kemana. Allah melaksanakan urusannya tentang apa yang dikehendakinya. Allah menakdirkan seseorang hidup penuh kecukupan atau sengsara. Dibaca dulu surat tawakal kita kenal. Al-Alaq 87 1, 2, 3. Anung yang baca. Sabi hisma rabbika. Sabi hisma. Sucikan nama Rob.
Sucikan nama Rob. Ikhtiar kita bukan Rob. Allah. Bertawakal hanya kepada Allah yang maha tinggi. Alalladzi khalaqo fasyawa. Waladzi qadara fahada. Takdir. Yang menciptakan, menyempurnakan ciptaannya dan yang menentukan takdir masing-masing akan memberi petunjuk. Jadi mudah Pak tawakal itu. Itikot hati, mensucikan Allah atau tidak. Sedikit saja antum cemas dengan ikhtiar. Sedikit saja antum cemas dengan waktu. Sedikit saja antum cemas dengan segala hal. Maka tawakal bukan pakai tawakal. Bukan. Enggak sampai-sampai ngajinya. Karena lu neken nih susah nih. Harus ditekan di situ. Ya. Jadi tugas kita sebagai seorang hamba Allah selalu beribadah memuji Rabb-Nya yang maha tinggi, karena sejatinya semua di dunia ini tidak akan ada jika tidak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip. Sucikan terus Allah, sucikan terus Allah. Sucikan terus Allah. Tawakal banyak terjadi pada subhanahu amalannya. Apa? Subhanallah. Ya. Itu aja dulu. Asma yang tepat ukurannya ke situ. Istri, uang, rumah, kendaraan onta, mobil, motor. Itu rezeki. Amanah? Bukan singularnya. Karena nggak ada mantan. Kalau istri ada mantan, maka larinya ke tawakal, karena keluar. Kalau anak, prakteknya nanti, jangan ke sini. Jangan disamakan amanah dengan tawakal. Duduk. Beda. Insya Allah sampai gitu, masih ditakdir. Jadi pokoknya gini, tiap ngaji kita bisa mengamalkan sesuatu, tetap ridha Allah saja. Duduknya di mana? Tetap tawakal saja, tetap sabar saja, tetap ikhlas saja. Semua pasti ada tempatnya. Sepakat? Sepakat ya? Allah menciptakan ukuran sangat rapi, sangat teliti, sesuai dengan kadarnya. Jadi salah satu takdir ketentuan Allah yang mengagumkan adalah kalau antum nggak mampu, minta tolong. Kemana dulu? Malaikat. Bukan ke yang duduk. Malaikat bisa ngambek. Malaikat punya dengki. Malaikat. Kok malaikat? Urusan takdir itu malaikat, bukan antum. Bukan guru sufi, bukan uang. Marah-marah terus sama sih. Enggak, ilmu. Iya. Arat ayat 11 baca. Susah nih. Minta tolong malaikat. Nah, ini udah tinggi banget nih. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا
manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Catatan yang boleh dirubah yang berada di catatan malah malaikat. Jadi kamu izinnya kemana? Wasilah. Ngerti nggak nih? Waktu susun dilarui, ya Allah hajat saya ingin dapat istri. Syekh Abdul Qadir Jilani, dia nggak masuk. Kan nggak masuk. Malah malaikat. Nah itu kok disebut ya? Disebut tadi. Aduh, pada dapat semuanya nih, ya pusing. Ayatnya kan benar tuh. Udah, nanti curai aja sama Pak Ustaz tuh. Maksud tadi itu ya. Itu wasilahnya ke situ. Jadi duduk wasilah itu kemana? Kalau ke Syekh Abdul Qadir Jilani larinya kemana? Kalau ke takdir, kalau ke malaikat larinya kemana? Ternyata di malaikat. Betul. Betul kan? Catatan yang sifatnya takdir mu'alaq. Nah, ya. Itu ada di Allah atau ada di malaikat? Allah itu mubram. Ya. Kalau dia dekat dengan Allah, apakah bisa yang mubram itu dirubah sama manusia? Tidak. Tetap tidak. Ya. Tapi yang ada di malaikat bisa dirubah. Maka catatannya diserahkan kepada makhluk. Karena ada kemarin ngajinya. Iya kan? Jadi antum sering pasilah Al-Fatihah kan. Watainya malaikat Jibril aja. Wa khususon makhluk malakuti ya Jibril Al-Fatihah. Bantu saya ya Jibril. Nah gitu kan. Bila perlu dekat saya Jibril, jangan cabut nyawa saya Jibril, saya belum nikah gitu. Ngomong aja, bantu saya. Dia dari belakang ada, di depan mana-mana ya. Nah itu wasilahnya. Tatanan untuk mengamalkan ini gampang. Termasuk FN. Ya, duduk. Rezeki itu lah. Bukan amanah ya. Hati-hati, bukan amanah. Ada pertanyaan sampai sini nggak? Sebelum dilanjut. Silakan. Ini sudah nanti antum sasarkan kepada amalan. Amalan kalau nggak berilmu sering salah jalan kan? Karena nggak tahu tempatnya, nggak tahu ukurannya kan? Sering nyasar nggak? Artinya dia bukan disalahin sama Allah. Berarti dia hanya dapat pahala. Hanya dapat pahala aja. Memang nggak rugi kalau salah. Iya. Tapi sebaiknya kita jangan salah kan. Ingat nggak selesai ngaji ini ya. Kehidupan kita kan ditakdir nih perkaranya banyak. Baca yang kedua. Arat ayat 39. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sinalah terdapat umul kitab, lauh mahfuz. Yang nyatat, yang jaga lauh mahfuz itu, umul kitab itu, yang sifatnya bukan mubram. Wong iblis aja bisa ngelihat kok, mau ditimpukin kan, betul. Minta tolong siapa? Malaikat. Ya. Paham?
Anu nggak malas nerusin, Anda takut keceplosan amalan. Gitu. Itu sandarannya kira-kira ya. Umul kitab Lauh Mahfuz, kalau ditafsir Ibnu Katsir, lembaran yang terjaga kan? Baca deh. Tempatnya tinggi, mulia. Jangan diaras dulu, jangan nyebut itu. Ada di seputaran kita. Tapi karena tinggi mulianya, dia harus melalui gerbang malaikat. Duduk. Di kitab Lauh Mahfuz dicatat takdir setiap makhluk. Hakikatnya berada dalam kondisi makrifat mengenal Allah. Jauh sebelum antum lahir, sebelum kita lahir, seluruh manusia terlebih dahulu berjumpa dengan Allah. Yang usulnya dari nur hakikatmu, Muhammad. Ya, jadi ada sebuah janji. Kita udah janji semuanya. Bahkan kalau antum bisa mendalaminya, janji bukan karena rob saja, janji. Antum janjinya situ saya terima ya Allah. Antum isinya segitu saya terima ya Allah. Jadi sebetulnya Iwan Rio udah tahu istrinya anu, udah tahu. Rezekinya segitu udah tahu. Tapi karena kehidupan sini ditutup tabir, maka tidak tahu. Betul gak? Nah ada orang yang bisa menembus wilayah-wilayah bajah ketutupan itu, maka menjadi tahu. Sesungguhnya seluruh manusia itu sudah ma'rifatullah. Ada di Quran. Sudah mengenal Allah, sudah berjanji kepada Allah. Setuju tidak? Alastu birabbikum. Tapi kenapa jadi lupa? Buktinya di sini ada yang 34 belum nikah, lupa dia. Gitu. Iya kan? Logikanya begitu. Kita udah tahu. Oh ternyata itu orang Bubu Alung. Dulu udah ngomong, dibuka sama Allah tuh dari malaikat itu. Ini dia jodoh kita, Anissa namanya. Nah, orang mana? Oh, orang lemah anai katanya. Gitu katanya. Oh iya saya terima karena darimu ya Allah katanya. Saya terima, salaman. Saya Tuhannya ya. Ya. Pas ke dunia lupa dia. Jadi sesungguhnya bahasa makrifat gini, manusia siapapun juga usulnya makrifat tuh Allah. Mau makrifatullah? Mati kita. Baru tahu, makanya pas sudah mati nganga gitu. Iya ya. Dunia ini tutupan ya. Betul kan? Nah, itu ada Quran. Coba dibuka pelan-pelan. Ya. Seluruh manusia sebelum unsur ada jasad sudah berjumpa dengan Allah, yakin nggak? Kalau nggak yakin itu murtad antum. Betul kan? Kalau udah berjumpa ke Allah pasti tahu semua urusan di dunia kan? Ke depan ke belakangnya tahu. Jadi ada sebuah janji yang langsung diucapkan di hadapan Allah bahwa kelak ketika dia terlahir ke dunia, janji kita nih supaya jangan lupa bisa beristri, bisa berkembang biak, bisa menerima nafkah, ya itu. Maka kata Allah, sering mengingatku. Itu Quran. Berapa banyak kan untuk mengingat Allah? Gimana cara mengingat? Nggak semudah itu. Itu disebut kopi, dimasukkan. Gitu. Ini bahasanya sudah makrifat. Ya. Dalam perjalanan di dunia, kemudian manusia mengikuti adat, tertutup, perilaku, di mana dia terlahir, perilaku di mana dia lahir. Orang Minang, perilaku Minang. Orang Sunda, perilaku Sunda. Kalau lahir dalam lingkungan tak beriman, maka dia menjadi tak beriman. Kalau lahir di tempat main alie, maka dia main alie taruh. Gitu ya agamanya gitu. Maka tertutup. Pasti lupa kepada Allah.
Karena pada hakikatnya manusia semua bermakrifat kepada Allah sebelum terlahir di dunia. Maka diperlukan sebuah ikhtiar, sebuah amalan serius untuk kembali kepada jati dirinya sebagai manusia yang bisa mengenal Allah. Nah, diperlukan bimbingan sifatnya khusus agar dia bisa kembali menjumpai Allah, bermakrifat kepada Allah, sebagai mengenal kembali Allah semasa dia hidup. Sementara sebagian lainnya tidak mengenal sama sekali sampai ajal menjemput. Wah, nah, rugi banget. Mumpung antum hidup, coba buka tabir itu. Nah, begitu juga tentang nasib, kaya, miskin, sebuah pilihan. Karena ada hak kita untuk memilih. Antum wajib meyakini, wajib. Allah menciptakan sebuah sistem di alam ini dan manusia diberi kebebasan untuk memilih. Dan pilihannya akan menentukan nasibnya sendiri. Begitu juga tentang takdir. Ada sebuah kisah yang menarik. Contohnya, kisahnya gini. Ini terkait takdir. Dikisahkan dari sahabat Nabi Abdullah Abbas sebagai diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Muslim Sahih. Umar bin Khattab dan rombongannya suatu saat berangkat ke negeri Syam. Di daerah Syria sekarang, Syam tuh. Waktu akan memasuki wilayah itu, para pembesar negeri Syam melapor kepada Umar. Waktu itu Umar khalifah. Bahwa daerah saya itu sedang dijangkit wabah penyakit menular. Wakuruna. Apa namanya? Betul itu wakuruna. Umar bin Khattab kemudian bermusyawarah dengan para sahabat, muhajirin, ansor untuk mencari way out yang baik dari masalah itu. Akhirnya Umar sepakat untuk kembali ke Madinah. Tidak memasuki daerah yang berbahaya tadi. Betul kan? Berilmu kan? Tiba-tiba Abu Ubaidah bin Jarrah, salah seorang anggota rombongan, tampil mengkritik. Bertanya kepada Umar, "Hai Syahala, menebrumaina mafirillah. Apakah kita hendak lari menghindari takdir Allah?" Tanya ke Umar. Apakah Umar mau lari dari takdir Allah? Umar menjawab, "Hadda sahih, nahnu natajallabu mafiran. Wahidalillahi wanna wa marin ilaihin aha." Benar. Kita menghindar suatu takdir Allah dan menuju takdir Allah yang lain dengan cara menghindar. Jadi untuk bisa meyakinkan sahabat dengan perkataan dia, Umar memberi contoh yang paling tepat. Apa kata Umar? Bisa diimplementasikan ke zaman sekarang. Idda kunta tarai nasihita ka jamalika majaki. Fastajida hanawai dan kulama kadar Allah. Al-wadi al-awal abaro al-ardi aqibida qadra wa murqa. Fi haina an al-wali al-tani abara antala syakira qalli. Wala yajid ashaba napa tatakra. Hai salah satakit mastika ila dalik al-wadi al-ghalili bal takida. Laknaha saikata ila dalika wadi al-wala al-kasyab. Gitu untuk memberi keyakinan. Udah selesai kaji. Artinya ya dong, ayolah. Gini. Sekiranya engkau sedang mengembalakan ternakmu, itibarnya. Unta, kambing, kabau, jawi, kamu dapati ada 2 lembah. Yang keduanya ditakdirkan oleh Allah. Lembah pertama, padang rumput yang hijau subur. Lembah kedua, bukit berbatu gersang.
Tidak ada rumput di bukit itu, tidak ada tumbuhan, gersang. Apa kamu akan membawa ternakmu ke lembah yang gersang? Jawab. Jawab. Tentu tidak. Kan gampang ya. Bila Anda pergi ke lembah yang subur, berarti antum mengikuti takdir Allah. Betul? Nah, demikian pula bila antum menuju lembah yang gersang, ya. Maka kata Umar, "Idza kunta tauman baina musyairillah layam kunta gyarifini ma nahtajahilis taqiyaril musyair." Walakin qalaqo musyairi jadid afdala min qalal. Al-ghoyum balam syai al-titalabaha minnikallah hatta tasbah hayatika abdal. Kalau antum meyakini bahwa takdir Allah tidak bisa diubah, maka yang perlu bukan mengubah takdir, tapi menciptakan takdir baru. Itu kata Umar. Yang lebih baik dengan cara melakukan ikhtiar sebagaimana telah diwajibkan Allah. Dengan demikian kehidupan antum akan menjadi lebih baik. Pergi ke tempat yang subur. Umar bin Khattab memberikan teladan yang baik untuk menciptakan takdir baru lewat nasihatnya. Kan biasa aja. Ya. Kalau nggak dapat sini, tarusan. Kalau nggak dapat tarusan, Lubu Alung. Kalau nggak dapat Lubu Alung, Padang lagi gitu kan. Ya. Tapi belum sampai tarusan udah pindah ke Lubu Alung, gimana tuh? Repot lah. Iya kan? Nah, ini enggak ini semua bukan ke dia aja loh. Mana ke dia aja nih? Ini kerasa Mandung nih. Enggak lah. Tadi ikhtiar. Setuju? Kita tutup dengan doa. Separuh baru kan? Lanjutkan kan nih? Lanjutkan ke doa ya. Kita matiin dulu ya.